Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Aulia Rahab. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Sistem Informasi semester 4. Nah, di video kali ini saya akan melakukan uji asumsi klasik menggunakan SPSS, di mana video kali ini juga merupakan tugas dari mata kuliah statistika. Nah, jadi langkah pertama kita harus memasukkan data ke dalam Microsoft Excel kita terlebih dahulu. Lalu kita buka SPSS-nya, masuk ke variabel view, kita ketik variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan Y. Lalu selanjutnya kita kembali ke Microsoft Excel kita dan kita copy seluruh data yang telah kita buat tadi. Lalu kita pastekan ke dalam data view yang ada di dalam SPSS kita. Lalu selanjutnya kita pilih menu Analyze, kita klik di bagian Regression, dan kita pilih Linear. Lalu di sini di variabel Y kita pindahkan ke Dependent, dan di variabel X1, X2, dan X3-nya kita pindahkan ke bagian Independent. Nah, di sini kita pilih menu Statistik, kita centang di bagian Collinearity, dan di bagian Darwin-Watson-nya. Lalu Continue. Selanjutnya kita pilih menu Plot, lalu di bagian Spreadsheet ini kita pindahkan ke variabel Y, dan satu lagi ini di bagian Gplot kita pindahkan ke variabel X. Lalu kita centang histogram dan normal probability-nya. Continue. Lalu selanjutnya kita okekan aja. Lalu kita tunggu outputnya keluar. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Namun untuk Kolmogorov-Smirnov-nya itu tidak ada atau tidak muncul. Nah, jadi untuk memunculkannya itu kita kembali lagi ke SPSS-nya. Lalu kita klik lagi Analyze, kita pilih yang non-parametric test. Lalu ke Legacy Dialog, lalu kita pilih yang One Sample. Nah, setelah itu seluruh variabel X1 sampai Y kita pindahkan ke dalam tes variabel list. Lalu kita okekan aja. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sampel Kolmogorov-Smirnov-nya sudah muncul. Nah, di sini kita akan melihat apakah data yang telah kita buat tadi itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, pada uji asumsi klasik kali ini, saya menguji asumsi pada pola tidur dan kesehatan mental, di mana X1-nya adalah jam tidur per malam, X2-nya kualitas tidur, X3-nya gangguan tidur per minggu, dan yang Y-nya adalah skor kesehatan mental. Nah, di sini kita akan melihat uji normalitasnya. Yang pertama ada histogram, lalu yang kedua ada normal PP plot, dan yang ketiga ada Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang pertama itu adalah histogram, di mana histogram ini dikatakan normal apabila memiliki garis kurva yang membentuk seperti bukit. Nah, dapat kita lihat ini garis kurvanya bentuk seperti bukit. Nah, jadi dapat kita simpulkan pada uji histogram kali ini berdistribusi normal karena dia memiliki garis kurva yang seperti bukit. Jadi yang kedua ada normal PP plot, di mana syarat pada normal PP plot ini adalah apabila titik-titiknya menyebar mendekati garis diagonalnya. Nah, kita lihat di sini titik-titiknya menyebar namun mendekati dengan garis diagonalnya. Maka bisa kita simpulkan PP plot kali ini adalah berdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada Kolmogorov-Smirnov, di mana syarat pada Kolmogorov-Smirnov ini adalah nilainya harus lebih besar dari 0,05. Jadi kita lihat di sini nilainya adalah 0,200. Nah, 0,200 itu kan lebih besar daripada 0,05. Nah, jadi dapat kita simpulkan Kolmogorov-Smirnov kali ini berdistribusi normal. Lalu selanjutnya ada uji multikolinearitas, di mana di sini tuh terbagi menjadi dua, yaitu tolerans dan VIF. Nah, di sini syaratnya adalah toleran harus lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya harus lebih kecil dari 10. Nah, kita lihat di X1-nya toleransnya bernilai 0,9. 0,9 itu lebih besar dari 0,1, jadi dia berdistribusi normal. Nah,
Di X2-nya kita lihat nilainya adalah 0,9. Nah, jadi berdistribusi normal juga. Yang di X3-nya juga begitu, 0,9 berdistribusi normal. Oke, kita ke VIF-nya. Nilai X1-nya adalah 1,0 dan X2-nya adalah 1,0 juga, dan yang S3-nya adalah 1,0. Jadi ketiganya adalah 1,0. 1,0 itu lebih kecil dari 10, maka dia berdistribusi normal. Yang selanjutnya ada uji autokorelasi, di mana syarat pada uji autokorelasi ini adalah nilai DW lebih besar dari 1,5 dan lebih kecil dari 2,5. Jadi kita lihat di sini nilainya adalah 2,1. 2,1 itu lebih besar dari 1,5 dan lebih kecil dari 2,5. Jadi dapat kita simpulkan bahwa uji autokorelasi ini berdistribusi normal. Lalu yang terakhir adalah uji heterokedastisitas, di mana syaratnya adalah titik-titiknya menyebar dan membentuk pola. Nah, di sini dapat kita lihat dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa ini tidak ada heterokedastisitasnya karena titik-titiknya menyebar namun tidak ada membentuk pola sama sekali. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.